Halo, kembali bersama dengan saya, Enggi, dari Prudential Indonesia. Kali ini kita akan bahas mengenai mempersiapkan warisan dengan asuransi. Banyak orang belum mempersiapkan warisan dengan alasan merasa tabu membicarakan warisan ketika masih hidup. Selain itu, ada beberapa alasan orang tidak mempersiapkan warisan, diantaranya lebih memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan hidup yang ada saat ini. Merasa belum cukup memiliki harta untuk diwariskan atau bahkan sudah cukup dengan harta yang ada saat ini. Warisan merupakan harta peninggalan yang akan diberikan orang tua kepada anak-anaknya sepeninggalnya kelak. Harta peninggalan tersebut diharapkan bisa memberi manfaat untuk kelanjutan hidup anak-anaknya. Bahkan tidak jarang bisa diwariskan lagi hingga turun-temurun. Dalam ranah perencanaan keuangan, mempersiapkan warisan merupakan bagian dari rencana yang harus dipersiapkan. Mengapa? Di antaranya untuk menghindarkan ahli waris berselisih dan mengoptimalkan nilai harta yang akan diwariskan. Pentingnya melakukan perencanaan warisan ini dalam masyarakat kita masih tergolong rendah. Padahal persoalan sengketa warisan dapat memakan biaya dan waktu serta merusak hubungan baik keluarga. Dengan melakukan perencanaan warisan, tentunya akan meminimalkan sengketa dalam keluarga dan warisan benar-benar jatuh ke tangan keluarga. Warisan biasanya dalam bentuk harta benda seperti rumah, tanah, kendaraan, tabungan, deposito, reksadana, emas, dan surat berharga lainnya. Bahkan bisa koleksi benda-benda antik atau karya seni. Bijak dalam memilih warisan. Emas adalah aset yang paling sering disiapkan sebagai warisan. Tetapi ingat, ada 3 biaya yang perlu diperhatikan, yaitu biaya spread atau selisih biaya saat kamu beli dan menjual emas. Terus biaya PPh 22 sebesar 1,5% yang punya NPWP atau 3% yang tidak punya NPWP. Serta biaya penyimpanan deposit box kalau ada. Selain emas, ada juga deposito. Jika memilih investasi di deposito, bunga yang diperoleh saat ini sekitar 2,35%, bahkan bisa lebih kecil. Belum lagi biaya pajak atas bunga senilai 20%. Bisa juga memilih harta tak bergerak seperti properti. Sayangnya, properti membutuhkan modal yang besar, perlu biaya maintenance, dan membutuhkan proses administrasi dan dikenakan pajak untuk pengalihan hak dan biaya balik nama. Selain itu, warisan berupa harta tak bergerak lebih sulit untuk dibagi. Biasanya, untuk mempermudah, properti tersebut dijual lalu hasilnya dibagi. Ini pun membutuhkan waktu dan untuk mencari pembeli dan mendapatkan harga yang ideal itu butuh waktu yang cukup lama, bahkan bisa tidak laku-laku. Berbeda dengan urusan warisan konvensional, prosedur memperoleh warisan asuransi lebih mudah karena tinggal mengikuti prosedur klaim yang ditetapkan perusahaan asuransi yang bersangkutan dan dana bisa langsung cair. Dengan warisan berupa asuransi, kita juga bisa menentukan siapa saja anggota keluarga yang akan menjadi penerima manfaat atau ahli waris. Dengan besaran persentase warisan yang dapat ditentukan oleh pemegang polis untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa karena penerima warisan sudah tercatat dan jelas ada di dalam polis asuransi. Sehingga tidak akan terjadi perselisihan klaim siapa yang paling berhak. Pemegang polis pun terlindungi asuransi sejak polis diterbitkan. Pencairan mudah dan tidak kena biaya, serta bebas pajak. Karena asuransi bukan merupakan objek pajak, sehingga nilainya tidak susut. Secara umum, asuransi jiwa bisa dijadikan alternatif dalam memberikan warisan orang tua kepada anak-anaknya. Bagi kamu yang mempersiapkan sejak dini warisan bagi masa depan keluarga kamu,
asuransi menjadi pilihan yang harus kamu pertimbangkan. Untuk kamu yang ingin lebih lanjut, pengen tahu asuransi yang cocok, dapat menghubungi saya. Kontak saya, boleh di kolom komentar, boleh DM lewat IG, boleh WA, yang sudah saya nanti lampirkan di deskripsi. Itu saja dulu untuk pembahasan persiapkan warisan melalui asuransi saat ini. Selamat malam, terima kasih.